Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Hari ini saudara, kita sungguh bangga kepada Tuhan. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia datang bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Baik yang ada di rumah-rumah, boleh kita tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Tanda sukacita kita di hadapan Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita saat ini beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita awali ibadah kita ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sehingga sampai hari ini pun Tuhan, kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kami bisa memuji Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, ini hidup kami, ini tubuh jasmani kami Tuhan. Ingin memuji Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau sesungguhnya dalam pribadi kami. Karena sumber pertolongan kami hanya ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Baik kami yang melayani Engkau di mimbar ini Tuhan. Bahkan Tuhan terlebih-lebih Tuhan buat umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Dimanapun mereka berada di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mendengarkan, memuji Allah kita yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Engkau dimuliakan Tuhan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Bersama-sama nyanyikan bagi ini. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh. Mari semua yang di rumah angkat tanganmu bagi Dia. Allah katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan, ini hamba-Mu Roh Kudus.
berserah di hadirat Tuhan. Katakan, Roh Kudus, ini hambamu, ini hambamu. Roh, penuhi kami Tuhan, dimanapun kami berada, karena kuasa-Mu. Tuhan sangat baik bagi kita. Firman-Nya berkata kepada kita semua, Dia berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Dimanapun kita berada di rumah-rumah, saudara, hanya satu hal yang kita bisa lakukan di hadirat Allah. Kita bukan tangan kita berserah kepada Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Allah. Bila Roh-Nya, kuasanya, pemulihan yang baru akan mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak sekali meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Allah. Ku buka hati, Tu jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi, kami buka hati, buka hati, Tu jamaah-Mu berserah penuh di hadirat. Ini yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kau yang ambil alih segala keperluan kehidupan kami di altar-Mu. Bersama-sama dengan sungguh katakan, buka hati, Tu jamaah-Mu.
bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di bumi ini Tuhan. Karena Engkau yang lebih dahsyat dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersukacita lagi di hadirat Tuhan. Karena sukacita Tuhan mampu mengalahkan segala ketakutan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersukacita. Mari bersama-sama semua yang di rumah dan di sini katakan amin. Tepuk tangan saudara bagi dia yang lebih meriah. Haleluya. Mari kita bersukacita di hadirat Tuhan saudara. Siapkan hatimu untuk memuji dia lebih dahsyat. Mari bersama-sama katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, bangkit kemuliaannya, amin. Tercurah dari surga, bintangkan pada dunia, bawa saja api kemuliaan, amin. Terima kasih Tuhan, tercurah di rumah-rumahmu. Bangkitlah gerejanya, kemuliaannya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari sama-sama kita berdiri. Mungkin ada yang di rumah-rumah, berdiri di tempat dudukmu, berdiri di tempat tidurmu. Puji Tuhan yang sangat. Dengarlah suara nafir berbagi semua umatnya, suruh panjuru datang untuk menyatakan. Dengarlah suara nafir berbagi semua gereja Tuhan, gereja Tuhan bangsa bukit menghormati pagi siang maju jangan ada Yesus panglima kita, akan semua senjata dan kuasa. Angkat tanganmu, katakan api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, sama-sama, lebih lagi puji dia saudara. Dia hebat, dia perkasa, dia berkata di atas kemuliaannya. Oh, mari semua katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bertata Dia berjaya semua perbuatannya.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan, kita berdoa di hadapan Allah. Tuhan Yesus yang baik, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati dalam setiap aktivitas mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan dengan sukacita persembahan kami, maka Allah akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberi persembahan kita di hadapan Allah, kita memuji Dia. Bila roh Allah ada di dalam pribadi kita bersukacita. Di dalamku bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti daun menari. Katakan bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Katakan sama-sama, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Sekali lagi, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada saat ini, kita satukan hati kita. Kita punya kerinduan besar. Roh Kudus menjamah, mengubahkan hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku selamanya. Satu yang bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Setiap kita yang ada di rumah-rumah, kita siapkan hati kita di hadapan Allah bersama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru
penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan. Sama-sama kita katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubahi lagi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhan kami. Selama-lamanya terus Tuhan. Kaulah yang mengasihi kami. Kaulah yang melindungi kami. Allah kami Tuhan. Selamanya Kau Allah kami, yang selalu memberkati kami, yang selalu mengurapi kami. Haleluya. Ya Rabbana, ya Rabbana, sekedebe ora-ora-ora-ora-ora. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar kami butuh urapan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melewati hari-hari ini. Tuhan terus beracara dalam hidup ini. Tuhan terus lindungi hidup kami. Keadaan di luar gak menentu ya Tuhan. Tapi kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup dan langkah kami. Kemanapun kami pergi, kami tahu Tuhan pasti melindungi kami. Kemanapun kami melangkah, kami tahu Tuhan pasti menyertai kami. Allah Roh Kudus, tutup bungkus hati kami. Tutup bungkus Tuhan rumah kami, sebentar kami dengarkan firman. Gereja kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Supaya firman yang kami dengarkan hari ini, biar kami mengerti makna sesungguhnya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus sertai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman yang hamba tabur pada hari ini adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Supaya kami yang mendengarkan, oh Tuhan, kami semakin yakin dan percaya. Kami semakin kuat. Bahkan kami semakin semangat Tuhan dalam hidup ini. Karena ada tujuan yang jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracalah Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah hari di mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya yakin dan percaya bahwa setelah kita melewati hari-hari, kita lewati khotbah
Bahkan beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah bagaimana juga Tuhan Yesus bangkit, bagaimana juga Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan hari ini adalah hari yaitu di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Saya rindu setiap peristiwa, setiap hal yang kita dengarkan pada hari ini dapat terus kita dapat lakukan dalam hidup ini. Dan kita juga dapat mengerti apa itu kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga nggak sepopuler hari Natal, hari kebangkitan, hari kematian, kebangkitan. Tapi saudaraku, dengarkan saya baik. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa yang pertama, memang betul Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Dan juga Yesus naik ke surga. Kita akan mengerti, kita akan belajar pada hari ini. Secara teologis, Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu di mana berubah periodenya, yaitu di mana waktu Tuhan Yesus naik dan sebelum naik. Waktu sebelum naik, Tuhan Yesus selalu berkata, firman Tuhan selalu berkata, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Allah lakukan. Tapi setelah naik, secara teologis dikatakan begitu saudaraku, setelah naik dia apa? Apa yang firman Tuhan katakan dan Alkitab katakan, yaitu setelah dia naik, bahwa itu terjadi perubahan. Yaitu perubahan di mana Tuhan Yesus, Allah yang harus kita sembah, apa yang para muridnya lakukan dan kita lakukan. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya bahwa di mana hari kenaikan Yesus ke surga, itulah di mana perubahan antara bagaimana harusnya kita sebagai manusia, yaitu kita harus melakukan semua untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya rindu, saya akan membawakan firman Tuhan di mana berjudul makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini mungkin Bapak Ibu masih di dalam PSBB, Bapak Ibu masih di rumah, Bapak Ibu masih bersama keluarga. Saya rindu, walaupun kita tetap di rumah Bapak Ibu, walaupun kita bersama keluarga di rumah, kita tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tetap membaca firman Tuhan. Kita tetap bersekutu, berdoa bersama keluarga, khususnya mendoakan bangsa ini, gereja kita. Kita tetap berdoa. Kita lakukan. Dengan walaupun kita PSBB di rumah, yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu pada hari ini kita bicara tentang bagaimana makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa itu makna yang pertama saudaraku? Makna yang pertama Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus juga berkata di ayat Yohanes 14 ayat 3 berkata begini. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya mau kasih tahu bahwa yang pertama, bahwa bagaimana Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ini bicara tentang final destination. Saudara dan saya hanya transit di bumi ini. Dengarkan saya baik sekali lagi. Saudara dan saya hanya transit di bumi ini. Oleh sebab itu orang yang transit, orang yang tahu final destination-nya kemana, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Bahkan Tuhan Yesus sangat exciting, dia sangat sukacita untuk mengajak kita ke surga. Ini loh makna sebenarnya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saya tahu sekali firman Tuhan katakan setiap manusia, setiap orang, saudara dan saya mempunyai rumah di surga. Dan bahkan itu handmade, benar-benar dibangun dengan
tangan Tuhan, seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar rumah kita di surga. Kalau saudara dan saya tahu, dan kita nggak mau tinggal di surga hanya di pelataran atau hanya di tenda, kita tahu. Oleh sebab itu, yakin dan percaya firman Tuhan katakan bahwa kita mempunyai final destination, yaitu surga. Oleh sebab itu, yakin dan percaya saudaraku, tetap terus yakin bahwa Tuhan ke surga, Dia nggak ninggalin saudara dan saya. Dia nggak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan itu dibuat benar-benar sangat indah. Jalanannya semua dari emas, berlian, permata. Saudara, saya ingat 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Saya ingat waktu Taman Kencana banjir. Saya ingat saudara, saya keliling-keliling ke daerah Citra Garden. Waktu saya keliling-keliling ke Citra Garden, saya dan istri katakan, seneng ya kalau punya rumah di sana. Seneng ya kalau punya rumah di Citra. Itu hanya rumah di bumi, saudara. Tapi karena saya berjanji kepada istri saya, sayang, nanti kita akan punya rumah di Citra Garden. Dengarkan saya baik, 10 tahun yang lalu kami membeli rumah itu di Citra Garden. Dan waktu kami beli, kami memanggil mungkin Bapak kekasih kami, Bapak Domingus, yang membantu saya membangun rumah itu. Dibangun begitu detail, saudaraku. Wah, itu saya tahu sendiri bahwa saya yakin waktu dibangun. Dan waktu kita bangun pondasi cakar ayam di belakang itu. Dan Pak Domingus katakan begini, kok saya tahu suatu hari rumahnya akan ditinggikan bahkan 2-3 lantai. Oleh sebab itu saya akan tambahkan pondasi. Saya akan tambahkan pondasi kok. Akhirnya Pak Domingus tambahkan. Dia tambahkan apa? Dia tambahkan pondasi dari jaring laba-laba, saudaraku. Saya ingat persis 10 tahun yang lalu. Itu dibantu oleh Pak Domingus. Terima kasih Pak Domingus. Dan rumah itu berdiri sampai sekarang. Dan saya yakin saudaraku, rumah di bumi saja. Kita manusia yang biasa. Kita berusaha untuk memberikan keluarga kita. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi keluarga kita. Supaya dia dapat tinggal kembali dengan baik, dengan sukacita. Dan bahkan dia dapat tinggal bersama-sama kita untuk menikmati semua berkat Tuhan. Hal yang sama juga saudaraku. Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan Yesus sendiri. Saya aja manusia yang penuh dengan dosa, manusia dengan salah. Saya berjanji kepada istri saya. Dan istri saya meyakini dan terjadi. Sedangkan Tuhan Yesus berjanji, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Thomas berkata begini, saudara. Tuhan, kami tidak tahu engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya mau kasih tahu. Tuhan Yesus naik ke surga. Saya kasih tahu bahwa dia yang pertama dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang kedua di Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, poin saya yang kedua berkata begini. Makna Tuhan Yesus naik ke surga. Selain dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, Tuhan Yesus yang kedua, dia menjamin keselamatan kita. Katakan amin. Dia menjamin keselamatan kita. Garis bawahi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jaminan yang Tuhan berikan. Inilah jaminan keselamatan yang kita terima. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oh saudaraku, ini hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang gak bisa kita beli dengan apapun, saudaraku. Ini yang dibilang keselamatan yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya juru selamat yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Gak ada di luar sana, saudara. Jadi sekali lagi paradigma kita. Bagaimana ya? Kenapa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Coba Tuhan Yesus ada hari ini. Dia pasti akan menolong kita dari segala virus. Coba Tuhan Yesus ada hari ini. Pasti kita gak bakal kecewa lewat orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan kadang hamba-hamba Tuhan yang mungkin jatuh sana sini. Kalau saudara bisa lihat hari-hari ini, platform kita udah ada Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada hari ini,
Itu yang kita pikirkan hari-hari ini. Tapi dengarkan baik saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus harus naik ke surga. Supaya di surga sana Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya apa? Supaya kita dijamin keselamatan kita. Waktu kita dijamin karena Tuhan sudah mendahului kita ke surga. Dan kita sebagai murid, kita sebagai anak, biji mata Tuhan, kita pasti bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Jangan khawatir. Sekali lagi saudaraku saya katakan, jangan khawatir. Kita boleh kita boleh takut atau kita boleh gentar. Tapi waktu kita dengar Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, jangan engkau khawatir. Yang boleh kau lakukan adalah satu, hari-hari ini kita jaga hati kita. Kita jaga diri kita. Pemerintah, bangsa kita menyerukan kita harus pakai masker. Ya kita pakai masker. Kita nggak usah sok-sok jagoan. Kita nggak pakai masker keluar ke pasar kemana. Oh megang sana sini bahkan nggak membersihkan cuci tangan. Kita jangan sok-sok jagoan. Kita udah tahu kok. Habis ini kita transit. Oh mati pun kita masuk surga. Jangan juga begitu saudaraku. Tapi jadilah orang yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dengar-dengaran juga kepada pemerintah. Oh saya yakin dan percaya pemerintah juga memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan saya yakin dan percaya, jangan khawatir. Pada tepat waktunya nanti, COVID ini akan selesai dari bangsa ini. Katakan amin. Yang ketiga saudara, makna Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 12. Selain dia menyediakan tempat, dia menjamin. Dan yang kedua tadi, yang ketiga saya mau katakan bahwa Yohanes 14 ayat 12 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku, di poin ketiga saya mau katakan begini, yaitu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, inilah waktunya para murid untuk melayani Tuhan. Poin ketiga katakan begini, para murid mulai melayani Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita tahu waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia mengajarkan para murid. Dia terus menasihati para murid. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, inilah waktunya para murid mulai melayani Tuhan. Saya rindu kita sebagai murid, kita sebagai anak Tuhan menyatakan bahwa firman Tuhan iya dan amin. Kita harus lakukan firman Tuhan. Kita harus tetap menjalani firman Tuhan. Waktu firman Tuhan katakan kita harus melayani Tuhan. Saudaraku, dengarkan saya baik. Kita harus tetap melayani Tuhan. Jangan sekali-sekali kita beralasan. Kadang ada dari kita berasa, oh Tuhan, saya bukan pendeta Tuhan. Oh, saya bukan pengkhotbah. Saya bukan pemain musik. Oh, saya bukan singer, WL. Tapi dengarkan saya baik. Siapapun saudara, tujuan saudara ada di muka bumi ini, saudara harus melayani Tuhan. Lewat apa yang saudara bisa. Oh, saya berapa kali juga bertemu dengan orang, saya nggak bisa melayani Tuhan, tapi saya dapat memberikan saya dapat memberikan sesuatu untuk Tuhan. Saya dapat memberikan persembahan. Saya dapat membantu semua. Saya dapat membantu diakonia sosial. Itu juga syarat kita melayani Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita melayani Tuhan. Nggak harus kita harus di mimbar, atau kita harus kita berkhotbah, atau kita membawakan firman Tuhan. Dengarkan saya baik saudara. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah itu dengan hati untuk melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik. Dan waktunya hari ini, saat ini, kita yang terus melayani Tuhan. Supaya kita dapat terus melayani Tuhan. Dan saya yakin pada saatnya nanti, waktu kita melayani Tuhan,
Tuhan terus memperhitungkan apa yang kita layani. Tetap bertekun dalam melayani Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan sampai akhirnya. Saya katakan di awal dia menyediakan tempat pribadi, lepas pribadi. Seseorang demi seseorang dibangunkan tempat di surga. Berbeda-beda saudara. Bagaimana saudara melayani Tuhan. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Inilah yang disebut bahwa rumahmu ada di surga. Bahkan dibuat dengan tangannya. Oh, saya yakin dan percaya. Seberapa besar kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Segitu besar juga upahmu besar di surga. Oleh sebab itu saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus harus ke surga? Dia bukan meninggalkan saudara dan saya. Tapi dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan juga dia menjamin keselamatan saudara dan saya. Sebab dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang terakhir saudara, Yohanes 14 ayat 16. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, garis bawahi penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Poin saya yang terakhir berkata begini. Tuhan Yesus naik ke surga supaya roh penolong atau Roh Kudus itu turun untuk menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Ini yang sangat luar biasa saudara. Roh Kudus omnipresent, maha hadir. Dia ada dimanapun, baik di sini atau dimanapun. Waktu saya bersaksi bagaimana Roh Kudus membisikkan saya ada di Cina waktu itu, Roh Kudus membisikkan saya untuk keluar. Oh, saya yakin dan percaya itu hal yang sama terjadi hari ini. Hari-hari ini Roh Kudus akan turun menyertai saudara dan saya. Hari-hari ini Roh Kudus akan terus melindungi saudara dan saya. Walaupun kita masih harus menghadapi bahaya, kita harus menghadapi virus, tapi yakin dan percaya karena Roh Kudus menyertai kita, pasti kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu iman kita. Sebelum saya khotbah, saya mau berangkat khotbah. Kenso bicara kepada saya. Dedi mau khotbah ya katanya. Dedi mau khotbah ya katanya. Jadi si Kenso tuh baru 8 tahun. Kemarin baru berulang tahun 16 Mei. Dan hari ini saya berkhotbah. Saya yakin Kenso bilang begini saudara. Dedi mau khotbah ya. Saya bilang, ya Dedi mau khotbah. Nanti dengarkan Dedi khotbah. Seorang anak kecil 8 tahun, menurut saya dia bicara apa adanya. Anak yang masih polos, anak yang mungkin gak tahu apa-apa, mungkin juga saya gak suruh sebagai orang tua, tapi dia bilang begini saudara. Waktu, Dedi mau khotbah ya. Saya yakin, saya bilang, iya saya mau khotbah. Dia bilang asik, dia bilang. Kenapa Zo Dedi mau khotbah asik, dia bilang. Karena Dedi khotbah seger. Seger tuh apa sih? Seger. Dia bilang seger. Terus yang kedua, seru. Serunya kenapa? Apa suka Dedi teriak-teriak kalau khotbah seru? Tapi dia bilang begini, enggak. Pokoknya Dedi khotbah seger dan seru. Saya bilang, Zo, semua orang yang khotbah pasti dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya. Saya cuma bilang begini, karena Dedi minta urapan Tuhan untuk berkhotbah, Zo. Jadi minta urapan Tuhan. Dedi udah persiapkan. Apa itu poin demi poin. Oh hari ini khotbahnya tentang apa? Hari ini makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya sudah mempersiapkan poin demi poin. Dan terakhir saya cuma bilang sama si Kenso dengan hal yang sangat sederhana saya bilang. Dedi hanya minta urapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, poin saya yang terakhir, dengan Roh Kudus turun, urapan Tuhan menyertai kita. Kita dapat melakukan, melayani Tuhan hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang lebih besar daripada Tuhan sendiri, Yesus katakan. Sebab saya yakin dan percaya, waktu Roh Kudus ada bersama kita, segala sesuatu yang gak mungkin pasti dapat terjadi.
Mari para pemuji dan penyembah, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Menjamin keselamatan kami dan mengajar kami untuk melayani. Dan Engkau naik ke surga, Roh Kudus-Mu turun menyertai kami kemanapun kami berada. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi biar firman ini, biar kami tahu kami mempunyai final destination Tuhan. Kami mempunyai Tuhan tujuan akhir kami bukan di sini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, karena Engkau sudah naik ke surga, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Biarlah lewat harapan ini dan keyakinan dan iman ini Tuhan, itu akan membiarkan kami untuk tetap bertahan di dunia ini dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkau adalah jaminan satu-satunya juru selamat yang sudah menolong kami. Kami katakan Tuhan, mari kita katakan saudaraku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Biarkan musik menyanyikan lagu ini. Saudara yang ada di rumah, hari ini saya mau katakan, rumah kita ada di surga sana. Jangan engkau khawatir. Tuhan naik ke surga karena menyediakan tempat bagi kita, bukan untuk meninggalkan saudara dan saya. Sebab saya yakin dan percaya, waktu kita mempunyai harapan, kita mempunyai iman dan dijamin keselamatan kita, hidup kita akan melayani Tuhan. Hidup kita akan mengasihi Tuhan. Waktu kita tahu rumah kita sedang dibangun di surga, kita akan lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara lemah, letih, lesu, bosan dengan adanya di lockdown di rumah, di PSBB di rumah. Dengarkan saya baik saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah yakin bahwa rumah kita ada di surga sana. Kita di sini hanya transit. Sekali lagi saudara, dengan keyakinan itu kita harus mendeklarkan hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami siap melayani Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu.
Karena Roh Kudus-Mu turun, kami mau melayani Tuhan. Kami siap melayani Tuhan. Karena itu adalah tujuan akhir kami. Karena Tuhan sudah mengasihi kami. Kami yakin pasti ada harapan yang pasti. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami yakin Tuhan naik ke surga untuk kami. Tuhan naik ke surga pasti untuk kami. Sebelum saya tutup dengan doa syafaat, saudaraku, saya mau kasih tahu. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kita nggak bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti, di kekekalan, itu akan menjadi hukuman yang terberat bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, hari ini yakinlah sama firman Tuhan. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sana. Dan kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Pada saatnya nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita dapat mempertanggungjawabkan. Ini loh yang kami lakukan Tuhan untuk-Mu di bumi. Kami memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya. Dengarkan sekali lagi saudaraku. Kita gak bakal bisa hidup tanpa Tuhan. Nanti di kekalan saudara, cuma satu harapan kita. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus masuk surga. Kita harus yakin Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yakini firman Tuhan pada siang hari ini. Dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, dan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Hamba yakin saudara pasti diberkati Tuhan. Dan saudara juga tuh yakin saudara akan hidup dengan penuh semangat dan harapan yang baru. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi beserta staf jajarannya ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat lalu Tuhan dari COVID-19. Dan kami dapat beribadah kembali bersama-sama dengan para jemaat Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati TNI dan Polri. Tuhan juga Kau memberkati semua Tuhan, para dokter, para perawat semua berjuang di garis depan. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan. Oh, rabasikini bibi rabasina. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan sudah melindungi bangsa kami. Dan kami yakin Tuhan, oh Juni, Juli Tuhan, kami sudah dapat mulai beribadah. Inilah Tuhan keyakinan dan iman kami. Tuhan sudah menyertai bangsa kami dan memulihkan bangsa kami. Berkati GBI Bethlehem Taman Kencana ya Tuhan. Di mana kami bergereja, di mana kami tinggal beribadah bersama sama dengan Engkau. Tuhan berkati GBI Bethlehem Taman Kencana. Sekali lagi Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala, para staf pengembalaan Tuhan, setiap divisi Tuhan berkati ya Tuhan. Berikan mereka semua roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan, oh wahyu-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Bahkan berikan mereka hati-Mu Tuhan. Biar yang kami semua lakukan sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati GBI Bethlehem Taman Kencana ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah memberkati gereja kami. Bahkan Tuhan sudah memberkati para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, kami tahu Tuhan sudah memberkati dan menyertai mereka. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Tanda Kau menyerahkan hidup-Mu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saat Engkau keluar masuk rumah-Mu. Diberkatilah Kau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja Kau perbuat pasti berhasil dalam nama Yesus. Marilah kita pulang semua membawa berkat dari Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.